Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma ba'd. Ahibbai at-talabah, fi hadha al-liqa as-sa'id urid an ashraha lakum usul al-fiqh lianna hadha ad-dars درس مهم وأساس لفهم درس الفقه. Anak-anakku yang dimuliakan Allah sekalian, pada kesempatan ini insyaallah kita akan mempelajari usul fiqh, yang mana ini adalah pelajaran yang sangat penting, dasar kita untuk bisa dan dapat memahami pelajaran fikih, terutama menyangkut dengan hukum-hukum syara'. Al-mawdu' alladhi sanata'alamuhu al-yawm yani al-adillah asy-syar'iyyah. Judul yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah al-adillah al-adillah asy-syar'iyyah, yaitu dalil-dalil syariat. Fi istilah al-lughawi, ad-dalil lughatan al-hadi. Secara bahasa kalau kita lihat dalil, ya, itu artinya adalah petunjuk, ya. Dalil maknahu al-hadi, al-mursyid, petunjuk, ya. Secara bahasa, ya, ma yumkinu at-tawassul, ya, bin nadri sahih fihi ila hukmin syar'i, ya. Katakan dalam kitab usul fiqh ini, kalau kita lihat secara istilah, bahwasannya dia adalah sesuatu yang mungkin secara teori yang benar, ya, di dalam, ya, penyampaiannya kita untuk memahami hukum-hukum syariat secara benar. Itu secara istilah. Walakin fi istilahil usuliyyin, ya, kalau menurut pendapat para ulama usul fiqh, dia huwa ma yustadallu bin nadri sahih, dia sesuatu yang didalilkan dengan teori yang benar, ya, fihi al hukmin syar'i, terhadap hukum syariat, ya, amali ala sabil qat'i aw dhanni. Jadi kalau menurut ulama usul fiqh ini, ya, dalil itu adalah merupakan, ya, teori yang benar yang bisa menghubungkan kita kepada hukum syariat, ya, khususnya hukum-hukum amali, baik secara qat'i, ya, secara tepat, ataupun secara dzan. Dzan itu sesuatu yang bisa berubah. Ahibbai at-thalabah, aqsamul adillah asy-syar'iyyah. Kemudian yang harus kita pahami juga bahwasannya kita harus melihat berapa pembagian daripada al-adillah syariah ini. Kam qisman yanqasimu al-adillah asy-syar'iyyah, ya. Al-adillah asy-syar'iyyah tanqasimu ila arba'ati aqsam. Jadi dia bisa dibagi menjadi 4. Ya, kalau kita tarik garis, ya, maka dia akan kita bagi menjadi 4. Al-adillah asy-syar'iyyah tanqasimu ila arba'ati aqsam. Ya. Wa kana hadhihi al-aqsam ittafaqu jami'ul ulama. Ya, ini merupakan dasar daripada, ya, keputusan ulama untuk mengambil hukum, ya. Dan ini dalil yang sudah disepakati, dan sangat sedikit sekali para ulama dia berikhtilaf, artinya berselisih pendapat. Nah, yang pertama, al-awwal al-Qur'an.
Al-adillah asy-syar'iyyah, dalil-dalil syariat, ya. Yang pertama, ya, Al-Qur'an. Ya. Yang kedua, ats-tsani as-sunnah. Ya. Ats-tsalis al-ijma'. Ya. Ar-rabi' al-qiyas. Hadhihi al-arba'ah min aqsam al-adillah asy-syar'iyyah allati tustafadu minha al-ahkam al-amaliyah. Jadi dari hukum, dasar hukum yang 4 inilah, ya, kita bisa mengambil, ya, status hukum dalam melaksanakan itu amaliyah. Ibadah-ibadah yang selama ini kita lakukan dari salat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lainnya itu dasarnya pengambilan hukumnya adalah dari 4, ya, dalil syariat ini. Anak-anakku yang dimuliakan Allah sekalian, maka kalau kita lihat pembahagiannya, ya, al-manzilah al-ula huwal Qur'an. Ya. Masdar yang pertama, ya, sumber hukum yang pertama dari dalil syariat ini adalah Al-Quran. Limadha? Li'annahu kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, ya, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bi alfadhihi al-arabiyyah, dengan lafaz Al-Qur'an yang termaktub dalam bahasa Arab, ya, wa ma'ani al-haqqatil mu'jiz, yang mana makna-makna Al-Qur'an itu tersendiri, makna-makna yang ada, makna yang bisa dicerna dengan kita, haqq, arti makna yang sebenar-benarnya makna, wal mu'jiz, dan juga ada makna-makna yang dimajazkan, al-muta'abbad bitilawatihi, dan yang mana Al-Quran ini kalau kita baca maka dia akan menjadi ibadah bagi kita. Al-manqul ilaina bitawatur, yang diturunkan kepada kita, ya, itu dengan secara beransur-ansur, ya, bitawatur, secara beransur-ansur. Anak-anakku yang dimuliakan Allah sekalian, maka ajma'al muslimun ala anna al-Qur'an hujjah syar'iyyah wa qanunun wajib. Maka seluruh umat Islam itu bersepakat sesungguhnya Al-Qur'an hujjah syar'iyyah, menjadi, yaitu alasan syar'i, hujjah, dalil syar'i, yang mana dia tidak ada satu orang pun yang menyangkal tentang itu. Wa qanunun wajib ittiba'uhu, dan dia merupakan peraturan yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Maka penempatannya pertama, manzilah al-ula, dia menjadi tempat, ya, utama, yang paling pertama sekali, dasar yang pertama, ya, itu pengambilannya dari dari dalil Al-Qur'an. Anak yang dimuliakan Allah sekalian, maka kalau kita lihat pembagiannya dalam Al-Quran, ya, kita bisa menyimpulkan, ya, apa saja, ya, dari Al-Quran ini, ya, bisa terpancar hukum-hukum amaliyah yang kita lihat selama ini, ya. Katakan di sini ahkam i'tiqadiyah. Yang pertama, dia ahkam i'tiqadiyah. Di dalam Al-Quran, ya, kalau kita lihat, ya, pembagian hukumnya itu tentang i'tiqad, allati tata'allaku bima yajibu 'alal mukallaf i'tiqaduhu fillahi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir. Ahkam i'tiqadiyah ini adalah hukum-hukum yang ada kaitannya dan yang wajib kepada setiap mukallaf untuk meyakininya, ya,
Seperti kita beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab Allah, kemudian kepada Rasulullah dan juga hari akhir. Nah, di dalam Al-Qur'an juga kita bisa mendapatkan ahkam akhlakiyah. Selain Al-Quran membahas tentang hukum-hukum i'tiqad, ya, kemudian juga ada membahas masalah akhlak. Ya, kalau kita lihat bagaimana ya, Al-Quran ya, membicarakan masalah ya, akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan sehari-hari. Ya, contohnya afsus salam, ya, kita dalam memberi salam. Ya, ketika kita masuk ke rumah orang harus membaca salam dan sebagainya. Ya, allati tata'allaqu bil fadha'il allati yajibu an yatahalla biha al mukallaf war radha'il allati yajibu an yatahalla anha. Jadi, ya, ahkam akhlakiyah ini ya, hukum-hukum yang berkenaan dengan keutamaan yang harus ya setiap orang itu seorang mukallaf itu dia bisa ya mengambil ya, suatu i'tibar dari Al-Quran yang di dalamnya ada bercerita masalah akhlak. Nah, kemudian yang ketiga, Al-Quran juga di dalam Al-Quran membicarakan masalah ahkam amaliyah. Ya. Ahkam amaliyah. Nah, ahkam amaliyah inilah yang sangat penting dan harus kita pahami ya, terutama dalam masalah ya fikih ya, yang terdapat di dalam fikih karena dia berkenaan dengan ya ibadah ya, al-ibadah, ibadat dan al-muamalat. Al-ibadat ya, berhubungan segala perbuatan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-muamalat ini hubungannya dengan sama kita manusia. Nah, maka kalau kita lihat dari ya, pelajarannya, maka Al-Quran sudah merupakan sumber yang sangat lengkap sekali dan berbicara ya, masalah hukum i'tiqadiyah, hukum akhlakiyah, juga hukum-hukum tentang amaliyah, ibadah kita dan muamalah kita. Anak-anakku yang dimuliakan Allah sekalian, maka Al-Quran merupakan dalil syariah ya, yang pertama. Dalil syariat yang pertama, ya, kedudukannya yang pertama dan harus dipahami oleh setiap mukallaf. Mukallaf artinya adalah orang yang dibebani syariat. Dia sudah baligh, dia juga akil. Ya. Kemudian al-manzilah al-thaniyah min al-adillah asy-syar'iyyah hiya as-sunnah. Nah, kedudukan yang kedua dalam dalil syariat itu adalah sunnah. Ya, sunnah ya, fil lughah hiya tariqah mahmudah. Dia jalan yang mulia. Maka kalau secara bahasa kita lihat dia adalah jalan yang mulia. Sedangkan kalau kita lihat secara syariat ya, ataupun secara istilah ataupun secara usuliyah ya, as-sunnah ya, hiya fi istilah usuliyin ya, menurut para ulama usul fiqh ya, ma sadara an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sesuatu yang bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, min af'alin ya, wa aqwalin ya, au takrir. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sunnah adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan Rasul atau perbuatan Rasul atau takrir atau penetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sunnah dibagi tiga, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Yang harus kita pahami bersama, ma hiya sunnah qauliyah. Was sunnah al-qauliyah hiya min ahadithi allati
qalaha fi mukhtalifil munasabat. Jadi yang dimaksud dengan sunnah qauliyah itu adalah perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan pada setiap kesempatan, ya. Di setiap kesempatan beliau mengatakan. Salah satunya contoh innamal a'malu binniyat. Ya, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya. Sesungguhnya segala perbuatan amal itu didasari dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap seseorang itu, ya, apa yang dia niatkan. Nah, yang kedua, sunnah fi'liyah. Ma hiya sunnah fi'liyah? As-sunnah fi'liyah ya af'aluhu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mislu ada'is salawat al-khamas wa manasikal hajj. Contohnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat. Kemudian Rasulullah SAW juga mengerjakan haji. Nah, apa yang para sahabat lihat ketika Rasulullah salat, mulai dari takbir sampai dengan beliau salam, itu fi'liyah. Begitu juga ketika Rasulullah berhaji ataupun berumrah bersama para sahabat, maka dilihat oleh para sahabat, dan itu adalah suatu perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian sunnah takririyah. Sunnah takriyah ini adalah sunnah yang ditetapkan oleh Rasul. Ya, ma'aqarrahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma sadara min ba'di ashabihi min aqwal wa af'al bisukutihi wa adami inkarihi au bimuwafaqatihi wa idhari istihsanihi. Jadi sunnah takriyah ini adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari sebahagian para sahabat, baik dari perkataan atau perbuatan atau diamnya Rasulullah, atau tanpa diingkari oleh Rasulullah SAW, atau beliau itu bermuafaq, artinya sepakat dengan perbuatan tersebut. Nah, itu namanya ikrar, ya. Seperti kejadian ketika para sahabat Nabi dan Nabi SAW pulang dari perang Ahzab, ada sebahagian yang melaksanakan salat asar di Bani Quraidah, kemudian sebagian mereka ada yang tidak, karena mengerjakan salat setelah di tempat Bani Quraidah, sehingga sebagian mereka ada yang meninggalkan asar di jalan, ya. Nah, maka dikatakan oleh para sahabat, wa qala ba'dhum bal nusalli, sebagian mereka ada yang salat, lam yarud minna zalik, maka tidak ditolak, tidak disanggah, ya, disanggah. Ya, ada yang sholat pada saat itu, ada juga yang sholat setelah sampai. Hibai ya talabah yang dimuliakan Allah sekalian, maka apa kedudukan sunnah ini? Ya, kedudukan sunnah di dalam, ya, dalil-dalil syariat yang harus kita pahami. Ya, sunnah al-mutahharah hujjah syar'iyyah yajibu ittiba'uhu. Jadi yang kedua, ya, sunnah ini adalah merupakan hujjah, dalil, ya, syar'iyyah, hujjah syar'iyyah, dalil syariat yang wajib kita ikuti, ya, setelah Al-Quran kemudian sunnah, ya. Karena apa yang tidak ada disebutkan oleh Al-Quran, ya, apa yang tidak diterangkan secara umum, ya, yang tidak diterangkan secara khusus oleh Al-Quran, maka akan diterangkan oleh hadis Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hasyr, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, maka kamu tinggalkan. Ya. Man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 8 Allah mengatakan, barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada